Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita lanjutkan cerita kiriman dari Bang Hendra Supriyatna tentang Demit Leweng Waru, yang akhirnya membuat Pak Guru Yanto turun tangan langsung menghadapi demit hutan waru. Seperti apa akhir ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Sialan kau bocah, seluruh tawananku lepas karena ulahmu. Kau akan membuat raja kami sangat marah. Darmo yang sedang dirasuki Raja Buto di alam manusia mendapat laporan bahwa tawanannya sudah lepas, membuat Raja Buto yang berada dalam tubuh Darmo keluar dan segera masuk ke kerajaannya. Tubuh Darmo seketika ambruk ke belakang tak berdaya. Begitupun kedua dukun, Ki Sudra dan Ki Sabto pun terkulai lemas. Nampak Asep yang menjaga raga kasarku di dekat semak menjadi khawatir karena badan kasarku mulai bergetar hebat. Astagfirullah, kenapa tubuh Hendra bergetar? Ucap Asep sangat khawatir. Di alam lain, saya dihadang dua buto dengan wujud yang sangat menyeramkan, tinggi besar, seperti siap menerkam buruannya. Tiba-tiba, datanglah raja dari para buto yang bernama Dipa Angkara Raksakala dengan raut wajah yang lebih menyeramkan dan nampak marah besar. Hei penjaga, ada masalah apa di sini? Kedua buto itu menunduk dan mengadukan perihal kaburnya para tawanan. Maaf raja, para tawanan kabur di bawah siluman harimau putih. Apa? Kenapa bisa mereka kabur? Semalam lagi mereka akan jadi tumbalku untuk kesempurnaan ilmuku. Raja Buto lalu melibaskan pedangnya ke kedua penjaga penjara hingga terpisah kepala dari badannya. Saya hanya bisa menelan ludah melihat pemandangan itu. Akan begitu bengisnya Raja Buto Kala. Nampak puluhan bahkan ratusan Buto Kala masuk dan berdiri di belakang Raja Buto. Terlihat pandangan Raja Buto melihat tajam ke arahku. Hanya bocah kecil ini, para penjaga tidak bisa menghadapinya. Kalian semua akan bernasib sama seperti para penjaga tahanan jika kalian berbuat kesalahan. Hei bocah, kaulah yang akan menjadi tumbal menggantikan bocah yang kutahan dan kini kau lepaskan. Berani-beraninya kau bocah, setelah kami memenangkan pertempuran, kau masuk seperti tikus kecil. Kau boleh memenangkan pertempuran dengan kedua dukun itu yang dibantu Demit Utara dan Selatan, tapi Tuhan saya akan membantu hambanya yang membutuhkan pertolongannya. Beraninya kau berucap seperti itu di kerajaanku bocah. Ini kerajaanku dan ini alamku. Akan kuhabisi kau. Kembali puluhan anak buah Raja Buto masuk dan langsung menyerang. Hei kalian, tangkap bocah sialan ini dan jangan sampai lolos. Puluhan Buto Kala berlari mengarah ke arah saya dan dengan cepat saya berlari untuk keluar dari istana Raja Buto. Aduh, jumlah mereka sangat banyak, sedangkan aku sendiri. Sebaiknya aku keluar dari istana ini menuju ke hutan. Saya pun berlari menghindari puluhan Buto Kala yang mengejar dari arah belakang dan samping. Dengan cepat, saya menuju pintu keluar istana yang dijaga dua Buto Kala. Saya ayunkan tongkat kayu milik Guru Yanto ke arah mereka berdua hingga bergeser. Lalu, saya hantam pintu itu dengan tongkat sambil melantunkan takbir. Terbukalah pintu istana itu dan saya berlari menghindari kejaran Buto Kala. Namun, sepertinya tampak sia-sia. Hutan ini sudah dikelilingi ribuan anak buah dari Buto Kala. Saya melirik ke segala penjuru, namun tak ada tempat untuk lari. Semuanya sudah penuh oleh para Buto Kala yang menutupi istana dan hutan. Ya Allah, bantu hambamu yang hina ini. Jika ini akhir dari hidupku dan sudah ketetapan Engkau ya Rob, hamba pasrah. Tiba-tiba ada sebuah bisikan di telingaku dengan bahasa Sunda. Tong nyerah dina setiap ujian. Gusti Allah nu Maha Suci selalu aya sareng hamba-hamba nanu sabar jeung tawakal. Mintalah pelindungan hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Eyang Putih. Mau lari kemana kau bocah? Tempat dan hutan ini sudah dikepung anak buahku. Saya tidak lari buto sialan. Saya hanya mencari tempat lapang kalau kau ingin bertarung. Majulah. Raja Buto pun maju hingga langkah kakinya membuat tanah bergetar. Dengan membawa pedang besar, Raja Buto sudah ada di depanku dengan wajah yang terlihat sangat marah. Dia langsung menyerang dengan mengayunkan pedang. Namun langsung aku tahan dengan tongkat kayu. Tapi karena energinya sangat besar hingga terpentalah tongkat kayu dan melayang jauh ke area hutan. Matilah kau bocah! Dia mengayunkan telapak kakinya menghujam keras tubuhku hingga saya pun terpental sangat jauh dan mengeluarkan banyak darah. Badan ini terasa sakit dan saya hanya bisa pasrah. Ya Allah ya Gusti, kalau ini sudah waktunya saya ikhlas, ucapku dengan menahan sakit dan nafas sesak. Pandangan pun terasa gelap dan semakin gelap hingga mata ini terpejam akibat hantaman keras dari Raja Buto Kala. Kembali ke cerita jin muslim, Ki Maung yang mengembalikan raga halus Pak Aji ke raga kasarnya, sedangkan Sukma Andi dikembalikan ke raga kasarnya di rumah sakit. Setelah itu, Ki Maung kembali lagi menuju Lawang Waru dan di sana dia bertemu dengan Aki Putih dan Guru Yanto. Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum Den. Dan dijawab bersamaan oleh Aki Putih dan Guru Yanto. Aden sudah berada di sini rupanya. Perasaan saya tidak enak Bodas. Saya kesini diantar saudara saya. Dia sedang menunggu di pinggir jalan, ucap Guru Yanto. Kenapa kau tinggalkan Hendra sendirian di alam demit Bodas? Si Ujang bilang kalau disuruh Aden membawa raga halus Pak Aji dan bocah kecil itu. Sambil menghela nafas panjang, Pak Yanto berjalan masuk ke dalam hutan bersama Aki Putih. Apakah si Ujang bohong Den? Tanpa menjawab perkataan Ki Maung, Pak Yanto masuk ke dalam hutan bersama Aki Putih. Si Ujang sedang tidak sadarkan diri di alam demit. Iya Ki, saya harus cepat ke sana dan mencari raga kasarnya. Pasti dijaga oleh si Asep. Ya sudah, sebelum terlambat Jang. Aki Putih berjalan bersama Pak Yanto. Aki Putih adalah jin muslim penguasa gunung Halimun Salak. Di lain tempat, Asep yang sedang khawatir dengan raga kasarku tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya 10 sosok gendruwo, anak buah Raja Demit Lawang Waru. Suara geraman keras terdengar oleh Asep hingga nampak raut wajah Asep ketakutan ketika melihat 10 bayangan hitam tinggi besar dan mata merah menyala berjejer di depannya. Siapa kalian? Jangan mendekat, kata Asep dengan rasa takut yang teramat sangat yang membuat badannya gemetar. Ketemu juga raga kasar bocah itu. Rupanya di sini persembunyian kalian. Ku bilang jangan mendekat. Atau apa bocah? Akan ku ambil raga kasarmu. Ku jadikan tumbal di hutan ini. Dengan cepat 10 sosok gendruwo dengan badan berbulu tinggi besar, taring panjang menampakkan wujud jelas di hadapan Asep. Hingga Asep tidak sadarkan diri karena rasa takutnya yang berlebih setelah melihat wujud gendruwo yang sangat menyeramkan. Sementara itu, Pak Aji telah sadar dari meraga sukmanya karena raga halus sudah dimasukkan ke raga kasarnya. Melihat dua sosok dukun, Ki Sudra dan Ki Sabto menahan kesakitan dan tidak sadarkan diri juga, hingga membuat Pak Aji bingung dan ketakutan. Kemudian larilah Pak Aji meninggalkan hutan, meninggalkan dua dukun yang membantunya masuk ke alam demit hutan Waru. Gawat Ki, Asep juga dibawa ke alam demit hutan ini. Kita kalah cepat dengan demit itu. Ayo Ki, kita harus cepat. Iya Jang, biar jadi pembelajaran untuk mereka berdua. Biar mentalnya kuat. Raga kasarnya ada di sebelah sana, di semak-semak, kata Aki Putih. Pak Yanto yang sudah berumur 67 tahun namun masih berstamina muda. Dia berlari cepat mengarah ke raga kasarku dan Asep. Singkat cerita, Pak Yanto sudah berada di dekat tubuh kasar Hendra dan Asep yang sudah tergeletak tak berdaya. Mereka berdua segera didudukkan di pohon waru besar. Kemudian datanglah si Bodas dengan wajah yang amat marah karena telah dibohongi Hendra agar segera mengembalikan raga kasar Pak Aji dan Andi. Bodas, kau jaga raga kasar dua anak ini, biar saya dan Aki Putih masuk ke alam demit, ucap Pak Yanto. Baik Den,
Saya akan menjaga raga kasar dua bocah bandel ini. Dengan cepat Pak Yanto bersila membuka kunci awal pemagaran di sekitar tubuhnya. Lalu kemudian segera membaca doa-doa untuk meraga sukma masuk ke kerajaan demit hutan waru. Setelah doa terselesaikan, keluarlah raga halus dari punggung Pak Yanto, dan dengan segera Aki Putih membuka portal gaib menuju ke kerajaan demit hutan waru. Lalu masuklah keduanya menuju ke kerajaan gaib penguasa hutan waru. Nampak Asep sadar dari pingsannya, dan dia sudah terikat dengan rantai besi. Seketika bergetarlah seluruh tubuhnya ketika melihat ribuan sosok buto dan gendruwo dan raga halus Hendra yang tergeletak tak berdaya dengan ikatan rantai besi di seluruh tubuhnya. Hendra, sadar Hendra, lepaskan saya, lepaskan. Namun para gendruwo hanya tertawa ketika melihat Asep berteriak. Terlihat juga Raja Buto yang kelihatan senang karena lengkap sudah mendapatkan 2 tumbal untuk menambah ilmu tingkat tingginya. Akhirnya saya mendapatkan tumbal dari keturunan Pajajaran. Cukup anak ini yang akan kujadikan tumbal. Aku mencium darahnya masih ada dari penguasa Pajajaran. Ini akan menjadikan 10 kali lipat kekuatanku. Bocah itu kau bawa ke penjara, siksa dia, ucap Raja Buto kepada 10 gendruwo yang membawa Asep untuk dipenjarakan karena dia hanya ingin Hendra yang dijadikan tumbal untuk menambah ilmu tingkat tinggi dari Raja Buto. Aku tahu Ki, mereka hanya mengincar Hendra masuk ke alam demit karena yang diincar yang masih ada keturunan dari terah Pajajaran. Ketika darah keluar dari tubuh Hendra, terciumlah aroma darah itu. Sudah kuduga pasti dia mengincarnya. Iya Jang, si Ujang sudah sering diceramahin oleh Aki untuk menguatkan pagar badan dengan sholat dan berzikir karena banyak yang mengincar badan dari Ujang Hendra. Makanya Aki menyuruh si Bodas menjaga dia dari masih kecil karena buyutnya masih ada keturunan. Iya Ki, Hendra sudah kuanggap cucu sendiri. Sebentar Ki, tongkat kayu saya berada di sana. Mungkin terlempar ketika Hendra melawan Raja Buto kalah. Saya akan ambil tongkat kayu Gunung Jati itu, Ki. Di lain tempat, di rumah Hendra, keluarlah Bapak Hendra yang merasakan kegelisahan karena ada sesuatu yang terjadi pada Hendra. Perasaan ini, dia pasti masuk ke alam lain. Astagfirullah, anak itu. Barusan udah Bapak omongin, jangan sekali-kali masuk ke dunia demit. Pasti banyak yang mengincarnya. Kemudian masuklah bapak dari Hendra membuka lemari mencari ikat kepala warna hitam khas Sunda dan sebilah kujang warisan dari leluhurnya. Dengan cepat dia keluar sambil membawa motor Supra menuju ke arah hutan waru. Tidak salah lagi. Si Ujang sudah ketangkep sama Buto itu. Awas saja kau Buto, kalau menjadikan anak saya tumbal. Sesampainya di hutan waru, bapak dari Hendra memasukkan motornya ke dalam hutan agar aman. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam hutan dengan merasakan insting seorang ayah mencari titik anaknya berada. Dia berdiam diri mendekap kedua tangannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gusti Nu Maha Suci, kaulah izin ngabuka penglihatan batin. Nu di kaler, nu di kidul, nu di kulon jeung di wetan, hiji titi di tengah. Nyaeta Gusti Nu Maha Suci Maha Sampurna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesudah membacakan doa-doa, tergambarlah bayang di mata batin bapak dari Hendra. Dia melihat raga halus anaknya berada di alam lain, sedangkan raga kasarnya dan raga kasar Asep tergeletak di dekat semak-semak yang dijaga oleh jin harimau putih. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ketemu juga titiknya, di tengah hutan di dekat pohon waru besar. Dengan cepat, bapak dari Hendra membuka matanya dan melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ke tengah hutan waru. Singkat cerita, sampailah di tengah hutan. Bapak dari Hendra melihat raga kasar 3 orang, yaitu Asep, Hendra dan juga Pak Yanto yang duduk bersila, juga dijaga oleh jin harimau putih yang langsung mendekati ke arah bapaknya Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bodas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi setelah lama mata batinmu ditutup.
Ada apa sebenarnya, Bodas? Lalu, kenapa anak saya tergeletak juga dengan temannya? Pak Yanto juga ada di sini. Dan Raga Halus semuanya kosong. Panjang ceritanya. Anak kamu dibawa dan ditahan oleh Raja Buto untuk dijadikan tumbal untuk melengkapi ilmu tertingginya. Sedangkan saya di sini disuruh oleh Pak Yanto untuk menjaga raga kasar mereka. Aku juga merasakan ada Aki Putih bersama Pak Yanto masuk ke kerajaan Buto Kala. Leres, Jang. Ya sudah, Bodas. Saya juga akan duduk di situ seperti dulu kita berkelana bersama. Bantu saya untuk menjaga raga kasar anak saya dan temannya. Saya akan masuk ke alam demit kerajaan Buto. Kemudian bersilalah bapak dari Hendra dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala hitam. Dia mengeluarkan pusaka kujang emas, yaitu pusaka turun-temurun dari leluhurnya. Dengan membaca bismillah, dibukalah kujang emas itu dari serangkanya. Bodas, jelmaan siluman harimau putih, terduduk di samping seolah menghormati pusaka itu dan hanya berani menatap tajam ke arah kujang tersebut. Didekaplah kujang itu ke arah dada dengan bismillah. Seketika Raga Halus dari Bapak Hendra keluar dengan masih memegang kujang. Bodas, saya akan pergi membantu menyelamatkan anak saya. Tolong jaga semua raga kasar di alam nyata. Baik, Jang. Hati-hati, bawa si Ujang Hendra dengan selamat. Dengan membaca syahadat dan solawat, juga doa-doa berbahasa Sunda kuno, melesatlah masuk seperti tersedot ke alam lain dan masuk menuju kerajaan demit di tengah hutan waru. Kita kembali ke cerita Pak Yanto dan Aki Putih. Pak Yanto akhirnya menemukan tongkat kayunya yang terlempar ketika dipegang Hendra saat melawan Raja Buto. Alhamdulillah, tongkat kayu sudah ketemu, Ki. Sekarang kita langsung saja. Sebentar, Jang. Ada yang akan datang. Tunggulah sebentar saja. Sudah lama Aki tidak bertemu dengannya. Pak Yanto kemudian memejamkan mata. Dia tahu akan kedatangan bapak dari Hendra yang menyusul masuk ke alam gaib. Dengan tersenyum dan menganggukkan kepala, tiba-tiba datanglah laki-laki berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam sambil memegang pusaka kujang emas di tangan kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, Aki Putih, sudah lama kita tidak bertemu. Waalaikumsalam, Jang Kasep. Alhamdulillah, sekarang akhirnya bisa ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali juga ilmu leluhurmu, dan kau buka kembali demi menyelamatkan anakmu. Bapak dari Hendra pun mencium tangan Pak Yanto dan memeluk Aki Putih seperti cucu bertemu dengan kakeknya. Sudah lama sekali ya, Jang, kita tidak bertemu. Setelah kamu menutup penglihatan batin dan fokus mengurus keluargamu. Aki, kumaha, damang? Saya kangen pengen ke Gunung Salak lagi, berdiam diri di sana, bertafakur. Nyaman rasanya, Ki. Nya, segala pertemuan dan perpisahan sudah ditakdirkan Gusti Allah. Sekarang kita selamatkan dua anak yang ditahan oleh Raja Buto, yaitu Hendra dan Asep. Bahaya kalau sampai si Raja Buto itu sampai meminum darah si Ujang Hendra, kekuatan hitamnya akan sempurna. Ya sudah, ayo kita bergerak, ucap Pak Yanto. Ketiganya lalu berjalan dengan cepat. Tampaklah di depan mereka kerajaan gaib yang dijaga oleh para gendruwo dan para Buto Kala. Dengan sangat banyak mengelilingi kerajaan mereka. Sementara Raga Halus Hendra diikat rantai dan tidak sadarkan diri, langsung dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan khusus persembahan. Bawa anak itu ke ruang persembahan. Sudah sangat lama saya mengincarnya. Sekarang baru saya bisa mendapatkannya. Manusia bodoh Dharma itu saya jadikan sebagai pancingan agar anak ini datang ke hutan ini. Dasar manusia bodoh, ucap Raja Buto Kala. Sementara itu, Pak Yanto, Aki Putih, dan bapak dari Hendra berjalan cepat. Namun mereka diketahui oleh para gendruwo yang menjaga lapisan pertama, sedangkan lapisan kedua dijaga oleh para Buto Kala bawahan dari Raja Buto. Hei manusia, beraninya kau masuk ke alam kami. Pergi atau aku bunuh kalian semua. Cepat kalian beritahu raja kalian, bebaskan kedua anak yang ditahan, atau kerajaan kalian akan kami hancurkan, ucap Pak Yanto. Sepertinya percuma saja kita bicara dengan para demit ini, Pak Yanto. Sebaiknya langsung serang saja, kata Bapak Hendra. Sementara
Aki Putih hanya tersenyum melihat Pak Yanto dan bapak dari Hendra sudah seperti anak dan bapak. Dengan cepat, bapak dari Hendra berlari ke arah para genderuwo dengan sebilah pusaka kujang emas. Dia melompat tinggi dan langsung menusukkan dada salah satu genderuwo hingga terkapar. Bergetarlah tubuh genderuwo dengan kepulan asap yang membumbung tinggi lalu menghilang. Anak sama bapak sama saja. Si Ujang Hendra tak bapaknya, sama saja tingkahnya. Nampak puluhan genderuwo berlari ke arah bapak dari Hendra yang sudah menikam salah satu dari genderuwo. Namun mereka dihadang dengan pukulan tongkat kayu Gunung Jati oleh Guru Yanto sambil membaca takbir hingga terpentalah 10 genderuwo dan ambruk seketika. Sementara Aki Putih bergerak cepat menuju ke lapisan kedua yang dijaga oleh para Butokala. Aki Putih berdiri di depan para penjaga Butokala yang sangat banyak sampai mengelilingi istana kerajaan Demit. Aki Putih, mau apa kau datang ke sini? Dan kedua manusia itu membuat keonaran, ucap salah satu penjaga Butokala. Bilang ke rajamu, Aki Putih menunggu di luar, atau kerajaan kalian akan saya hancurkan sekarang juga, ucap Aki Putih. Sementara Pak Yanto dan bapak dari Hendra memukul para genderuwo. Singkat cerita, para genderuwo tergeletak tak berdaya. Setelah itu, Pak Yanto dan Arya, atau nama dari bapak Hendra, berlari menuju ke Aki Putih yang sudah berhadapan dengan puluhan Butokala. Sudah, jangan banyak bicara kau demit sialan. Cepat lepaskan anak saya, ucap Arya, bapak dari Hendra. Kau boleh mengalahkan para genderuwo. Sekarang kau tak akan bisa mengalahkan kami. Anakmu akan dijadikan tumbal untuk kesempurnaan ilmu raja kami. Sampai mati pun aku akan menjaga tempat ini. Di lain cerita, kedua dukun yaitu Ki Sudra dan Ki Sapta mencoba bangun dan berjalan keluar dari area hutan waru. Sedangkan Pak Aji sudah berhasil keluar dan langsung masuk menuju mobilnya. Kemudian dilajukan mobil tersebut menuju ke rumah sakit tempat di mana Andi, keponakannya, dirawat. Andi, paman akan segera ke sana. Semoga jin harimau itu sudah mengantarkan kesadaranmu kembali, ucap Pak Aji dengan melajukan mobilnya. Darmo yang tergeletak akhirnya membuka mata dengan tubuh yang tak bisa digerakkan. Darmo hanya meratapi nasibnya. Dia hanya dimanfaatkan oleh para demit penguasa hutan waru. Darmo hanya meratapi kesalahannya dengan menyekutukan Tuhannya, membuat perjanjian di tengah hutan waru dengan penguasa demit hutan waru. Di rumah sakit tempat Andi dirawat, dia telah membuka kedua matanya, melihat ibunya tertidur di sebelah Andi. Andi tak bisa bergerak dan hanya mengeluarkan air mata melihat ibunya yang sedang bersedih. Sontak ibu Andi terbangun dan melihat ke arah anaknya yang ternyata sudah sadar dengan berlinang air mata. Ya Allah nak, kamu sudah sadar. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah telah menyembuhkan anakku, ucap ibu Andi dengan senang dan meneteskan air mata kebahagiaan. Dengan cepat ibu Andi menuju keluar memberitahu dokter. Dokter pun datang lalu mengecek kembali keadaan Andi. Anak ibu sudah sadar dari komanya. Alhamdulillah, ibu harus banyak-banyak bersyukur karena aliran darahnya juga normal, detak jantungnya juga normal. Mungkin hanya perlu 1 hari lagi di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya, ucap dokter rumah sakit tersebut. Iya dok, terima kasih. Tak lama kemudian, Pak Aji datang dan bergegas menuju ke ruangan tempat Andi dirawat. Andi, kamu sudah sadar? Sudah mas, sekitar setengah jam yang lalu Andi sudah sadar. Mas habis dari mana? Tanya Bu Andi yang merupakan adik dari Pak Aji. Ceritanya panjang, yang penting keponakan mas sudah sadar. Nanti saya ceritakan dek. Andi hanya diam tanpa ekspresi. Dia bingung dan seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian ibunya mendekat ke arah Andi untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Andi. Bu, ada yang nolong Andi dan paman ketika kesadaran Andi masih di tengah hutan waru di kerajaan Buto, ucap Andi pelan. Mungkin kamu bermimpi panjang nak. Kamu harus banyak istirahat ya. Nanti saja kamu ceritanya. Pak Haji hanya melirik ke arah Andi dengan anggukan kepala. Andi pun kembali membisikkan ke telinga ibunya. Bu, Rudi gimana kondisinya? Tanya Andi ke ibunya dengan suara pelan. Rudi meninggal di tempat kejadian nak, karena dia mengeluarkan banyak darah akibat hantaman keras dengan mobil truk. Karena kata supir,
kecepatan motor yang kalian bawa sangat cepat. Kamu banyak-banyak istirahat dulu ya nak. Andi hanya terdiam dengan air mata keluar karena temannya telah meninggal ketika akan main ke rumah pamannya di malam hari. Hendra bu, yang nolong Andi keluar dari hutan waru, ucap Andi lagi pelan dengan melirik ke arah ibunya. Hendra siapa nak? Dengan mengelus kepala Andi dan melirik ke arah Pak Aji. Hendra, tetangga desa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya dek, seumuran dengan Andi. Saya masih belum paham mas. Oh iya, ketika mas datang ke rumah sakit ini, ruangan samping ada 2 bocah yang sedang menunggu. Kamu pasti melihatnya kan? Bu Lastri mencoba mengingat 2 bocah di samping ruangan tempat Andi dirawat. Oh iya mas, Hendra dan Asep. Sempat ibu kenalan dengan 2 anak itu, dan dia juga menjaga ruangan Andi ketika saya melaksanakan sholat mas. Nah itu, bocah itu, dia masuk ke alam demit untuk menolong mas sama Andi yang sudah ditangkap para demit hutan waru. Mas bisa masuk ke alam demit dibantu Ki Sudra dan Ki Sabto yang kemarin kesini. Ibu Andi hanya terdiam mendengar perkataan Andi dan Pak Aji yang di luar logika akal manusia. Dia hanya bisa bersyukur dan ingin sekali bertemu dengan Hendra serta Asep. Tapi sekarang Hendra dan Asep kemana mas? Apa ada di rumahnya? Tanya Bu Lastri. Namun sebelum menjawab, istri dari Pak Haji dan anaknya yang bernama Putri seumuran dengan Andi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teteh, Putri, ucap Bu Lastri melihat istri Pak Haji dan anaknya datang. Bu Ratih kemudian mencium tangan Pak Haji dan menuju ke arah Bu Lastri yang berada di samping Andi. Gimana kondisi Andi? Tanya Bu Ratih yang mengelus kepala Andi. Alhamdulillah teh, sudah membaik. Selama 3 hari Andi tidak sadarkan diri akibat benturan keras di jalan raya, kata Bu Lastri. Harusnya kamu tahan dek, karena keluar malam ingin main ke rumah pamannya, kata Bu Ratih. Saya sudah menahannya teh, tapi tahu sendiri kan Andi anaknya gimana. Sudah, yang penting Andi sudah sadar. Kemudian Putri pun mendekati Andi, karena dulu Andi teman kecilnya bermain dan mereka sudah seperti adik dan kakak. Di, kamu yang sehat-sehat ya, cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, jangan kebut-kebutan naik motor. Andi hanya menganggukkan kepala pada Putri. Alhamdulillah, tadi kata dokter, Andi sudah membaik dan besok bisa langsung pulang, dirawat di rumah saja. Ya sudah, besok saya jemput kamu ke rumah sakit pakai mobil. Sekarang Mas antar teteh kamu pulang dulu ke rumah ya. Besok pagi Mas sama teteh datang ke sini lagi, karena ini sudah hampir subuh. Iya Mas, teteh, hatur nuhunnya. Iya, jaga Andi baik-baik dek. Ya sudah, teteh pamit pulang dulu. Nanti pagi teteh sama Mas kesini lagi jemput kamu. Di dalam mobil, Pak Aji masih merenung memikirkan yang barusan dialaminya. Gimana kondisi Hendra di alam sana ya? Ki Sudra dan Ki Sabto kalah dalam pertempuran. Hendra terjebak di alam sana. Ini semua kesalahan saya, karena sikap saya pada Dharma tempo dulu yang telah menghinanya, membuat sakit hati dia, ucap Pak Haji menyesali perbuatannya. Kini Pak Haji mulai sadar dengan perbuatan buruknya, serta kesombongan dan kesalahannya meminta bantuan dukun-dukun sakti yang menyalahi syariat Islam, bahkan bisa terjerumus kemusyrikan karena menyediakan tumbal-tumbal pada para demit utara dan selatan dan juga sesaji-sesaji. Pak Haji yang menyesal terus beristighfar selama mengendari mobilnya. Di lain cerita, di alam demit hutan waru, kondisi Hendra masih pingsan. Sementara Guru Yanto, Aki Putih dan bapak dari Hendra berhadapan dengan para penjaga setelah dapat mengalahkan para gendruwo. Dan sekarang di hadapan mereka berdiri puluhan Butokala dengan tubuh tinggi besar dan taring-taring yang sangat tajam. Sebaiknya kalian demit kebon menyingkir. Cepat bawa raja kalian kemari, atau kerajaan kalian saya ratakan. Ucap Aki Putih. Langkai dulu mayat saya sebelum kalian berhadapan dengan rajaku, kakek tua sialan. Dasar juri kebon, apa yang kamu ucapkan tadi? Ucap Aki Putih. Guru Yanto sudah bersiap dengan tongkat kayunya. Walaupun usianya sudah hampir 70 tahun, namun tenaganya masih seperti anak muda. Dan Bapak Hendra yang berumur 45 tahun dengan kuda-kuda serta pusaka andalan leluhurnya kujang emas. Jang,
Sudah siap? Sebelum terlambat, ayo bereskan para juri kebun ini. Guru Yanto dan Bapak Hendra melompat menghujamkan pusaka ke arah para Butokala hingga mereka tersungkur. Butokala ambruk ke belakang menggelepar kesakitan. Sambil meneriakkan takbir dengan keras, Guru Yanto memukul para Butokala dengan sangat cepat dan keras. Kelincahan silat bapak dari Hendra merobek-robek semua para buto dengan kujang emasnya. Sedangkan Aki Putih hanya mengelus janggut putihnya sambil tersenyum. Aki mah udah tua, Jang. Cepat bereskan semua juri kebun ini. Hehehe. Jang Arya, Jang Yanto, seperti anak Jang Bapak. Kompak. Mereka berdua keturunan dari Pamanah Rasa. Darah mereka masih sama. Watak Jang Yanto yang kalem dan bijaksana, sedangkan watak Jang Arya yang mengandalkan ketenangan dan juga bela diri yang lumayan bagus. Alhamdulillah, Aki senang walaupun beda jalur trah, tapi mereka keturunan Ki Pamanah Rasa, ucap Aki Putih sambil tersenyum. Guru Yanto dan Bapak Hendra saling membantu karena mereka dikelilingi para Butokala. Aki Putih hanya mengacungkan jari dan mengarahkan jari ke arah para Butokala. Lesatan-lesatan ribuan siluman harimau menerkam satu persatu para buto. Mereka meringis kesakitan. Semakin ganas siluman harimau sebesar kerbau melibas para Butokala dengan sangat ganas. Hingga satu persatu para penjaga istana Butokala tumbang dan ada yang melarikan diri ke dalam istana. Sementara Raja Buto sudah dalam semedi mantranya menggoreskan pisau ke tangan Hendra yang tidak sadarkan diri. Keluarlah darah merah segar dari tangan Hendra, membuat Raja Buto membuka kedua matanya. Tetesan darah mengalir ke dalam mangkok emas, tetes demi tetes. Kemudian diminumlah darah dari Hendra. Tinggal satu lagi ritual yang harus dijalankan, yaitu memakan jantung dari Hendra. Ketika pisau akan menghujam jantung Hendra, lesatan kujang emas dengan cepat mengarah ke pisau milik Butokala, hingga pisau itu terpental dan terbelah jadi dua. Sialan, siapa yang mengganggu ritualku? Kujang emas? Cepat kalian bereskan di luar sana. Walaupun darah yang kuminum, kekuatanku semakin bertambah dan cukup untuk menghabisi kedua orang di luar sana. Jaga Aki Putih. Seluruh anak buah Raja Buto keluar dari tempat ritual dan segera menghadang Guru Yanto dan juga bapak dari Hendra. Kamu harus hati-hati. Sepertinya Raja Buto sudah meminum darah dari putramu. Setengah kekuatan besar sudah menyatu. Walaupun belum mencapai tingkat tertinggi, karena dia belum memakan jantung dari anakmu. Jangan sampai itu terjadi. Tapi keadaan putramu masih baik-baik saja. Cepat selamatkan, biar bapak hadapi mereka semua. Baik, saya akan segera menuju ke ruang ritual. Guru Yanto dengan sigap menghadapi para Butokala, anak buah dari Raja Buto di hutan Waru. Sedangkan bapak dari Hendra dengan cepat masuk ke arah ruangan besar tempat ritual Raja Buto. Dengan membaca basmalah dan lantunan bahasa Sunda kuno, Bapak Hendra mencoba memanggil kujang yang sudah dia lempar ke arah ruangan itu. Kujang emas lalu keluar dari ruangan tersebut dengan segera ditangkap kembali oleh Bapak Hendra. Bocah sialan, beraninya kau ganggu ritualku. Hei demit sialan, cepat lepaskan anak saya. Kalau tidak apa bocah? Kau meremehkanku. Kau sudah tahu demit utara dan selatan sudah kalah dalam pertempuran. Apalagi hanya menghadapi kau. Kekuatanmu hanya seujung kukuku. Hah, demit kebun sialan, kupotong lehermu. Di dalam kerajaan Demit Butokala di ruangan yang sangat besar, Bapak Hendra berhadapan langsung dengan Raja Buto. Nampak mereka berdua sudah mulai berancang-ancang saling menyerang. Dengan gigi tajam serta lumuran darah di mulutnya, Raja Buto kembali merapalkan mantra-mantra dan dengan sekejap kekuatan Raja Buto bertambah. Tak ingin menunggu lama, kembali bapak dari Hendra membaca basmalah dilanjut dengan langgam bahasa Sunda kuno. Dia segera melemparkan kujang emas ke arah Buto dan dengan sangat cepat pusaka itu memutar menuju ke arah Raja Buto. Namun Raja Buto hanya diam dengan tenang dan tertawa menyeringai. Hanya gerakan tangan Raja Buto dapat menghalau kujang emas yang melesat ke arahnya. Di dalam ruang ritual, Aki Putih segera menutup tetesan darah di tangan Hendra dan dengan sekejap tetesan darah itu tidak kembali keluar. Jang Kasep, Hudang, makanya jangan terlalu gegabah masuk langsung ke alam demit.
Segera Aki Putih membawa tubuh halus Hendra kembali ke alam manusia. Alhamdulillah, strategi Aki Putih berhasil. Raga halus Hendra sudah dibawa keluar alam demit, ucap Guru Yanto yang sudah meratakan anak buah Butokala dengan tongkat kayu gunung jatinya. Sementara Raja Buto mulai bergerak ke arah Bapak Hendra yang sudah melemparkan kujang emas yang tidak melukai Raja Buto. Hantaman keras dari tangan Raja Buto membuatnya tersungkur ke belakang. Namun dengan cepat Guru Yanto menangkap dan menyelamatkan Arya. Sambil mengeluarkan darah di mulutnya karena hantaman keras ke arah dada oleh Raja Buto. Teriakan semakin menjadi-jadi. Raja Buto baru sadar tubuh halus Hendra sudah tidak ada di tempat ritual. Kemarahannya memuncak karena jantungnya belum dia makan. Sialan, energi ini. Kakek Putih sialan, kau berhasil membawa tubuh bocah itu. Akan kuhabisi kalian berdua. Arya dan Pak Yanto berdiri. Guru Yanto kemudian memberikan ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca Arya untuk memulihkan energinya. Dengan cepat Pak Arya membaca ayat tersebut dan menekan dadanya dengan tangan kanan hingga keluarlah darah hitam dari mulutnya. Sambil menghela nafas panjang, Pak Arya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya sudah mengeluarkan darah hitam. Nafas saya kembali pulih dan tidak sesak lagi. Hati-hati dalam menyerang, karena sekarang Raja Buto itu telah menambah perisai badan menjadi 7 lapis. Kita harus menghancurkan satu persatu perisai gaibnya, ucap Guru Yanto. Baik Pak. Di lain cerita, Aki Putih telah berhasil membawa tubuh halus Hendra keluar dari alam demit hutan waru dan kembali ke alam manusia, lalu langsung memasukkan raga halus ke badan kasarnya. Alhamdulillah, insya Allah Ujang baik-baik saja. Astagfirullah, Aki udah kolot, pikun. Ini si Asep malah ketinggalan di alam sana. Aduh, poho Aki, ucap Aki Putih. Keluarlah siluman harimau putih dan langsung menghadap Aki Putih. Cepat bawa raga halus anak ini. Tadi Aki lupa membawa sekalian. Baik Ki, saya langsung menuju ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cepat harimau putih masuk kembali ke alam demit untuk menyelamatkan raga halus dari Asep yang ditahan oleh para demit hutan waru. Di luar kerajaan, ribuan siluman harimau masih bertarung dengan Butokala, anak buah dari Raja Buto. Si Bodas dengan cepat masuk ke dalam kerajaan demit dan menghantam satu persatu para genderuwo yang coba menghalanginya. Sampailah siluman harimau putih masuk ke dalam ruangan penjara dengan menggeram sangat menyeramkan, mencari keberadaan Asep yang ditahan oleh para demit. Dan sampailah di penjara paling belakang. Asep yang ketakutan terlihat duduk di pojok penjara. Tolong saya, lepaskan saya. Geraman harimau putih membuat Asep mengenali suara itu. Aki Maung, tolong saya Ki, bukakan pintu penjara, tolong Ki. Mundur, Aki akan tendang pintu penjara ini. Dihantamlah pintu penjara dengan keras. Kemudian Asep berdiri menghampiri Ki Maung yang sebesar kerbau dewasa. Asep hanya menelan air liurnya karena baru kali ini bisa melihat Aki Maung sebesar ini. Sudah, jangan takut, cepat naik, ayo kita keluar dari tempat ini. Hendra gimana Ki? Ayo kita selamatkan juga. Si Ujang sudah dibawa Aki Putih dan sudah berada di alam manusia. Alhamdulillah. Asep pun naik ke punggung Aki Maung dan dengan sangat cepat keluar dari ruangan penjara, langsung menuju keluar istana, kembali menuju alam manusia. Hingga sampailah Ki Maung dengan raga halus Asep, dan Aki Putih sudah menunggu, segera memasukkan raga halus Asep ke tubuh kasarnya. Alhamdulillah, Bodas, sudah selesai. Sekarang kamu jaga di sini. Jaga anak ini baik-baik. Mungkin akan sedikit lama sadarnya karena mereka berdua kehabisan tenaga. Saya akan kembali membereskan Raja Buto, ucap Aki Putih. Aki Putih, jin muslim penguasa Gunung Salak langsung melesat dengan cepat masuk ke alam demit hutan waru. Sementara Guru Yanto dan Pak Arya masih melawan Raja Buto yang sangat kuat. Dia tahan akan pusaka-pusaka dari Guru Yanto dan Pak Arya. Guru Yanto dengan cepat melompat dan menghantamkan tongkat kayu gunung jati, namun dapat ditahan dengan tangan Raja Buto. Pak Arya kemudian menikam kaki Raja Buto dengan kujang emas, namun kalah cepat karena dia tertendang dan terlempar ke belakang. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Tidak lama kemudian datanglah Aki Putih dengan tangan di belakang, berjalan pelan mendekati Pak Arya yang tertendang oleh kaki Raja Buto. Jang,
coba arahkan kujang emas itu ke batu merah yang ada di gelang Raja Buto itu. Iya Ki, saya akan coba menghancurkan gelang itu, ucap Pak Arya. Sementara Guru Yanto masih melawan Raja Buto dan mereka saling hantam. Namun Guru Yanto sangat cepat dan dapat menghindari setiap serangan dari Raja Buto. Aku harus menghancurkan dua gelang itu. Bismillah ya Allah, ucap Pak Arya sambil memegang kujang emas dan berlari ke arah Raja Buto. Hantaman keras tongkat Gunung Jati dapat ditahan oleh lengan Raja Buto. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Pak Arya lalu melompat sambil mengucap takbir, menghancurkan satu gelang emas di tangan kanan. Dan seketika hancurlah gelang tersebut akibat terkena hantaman keras dari kujang emas. Dasar bocah sialan, kubunuh kau! Dengan cepat Raja Buto mencoba menendang Pak Arya. Namun Pak Arya membalikkan tubuhnya dengan cepat hingga dapat menghindari tendangan Raja Buto. Kecepatan Raja Buto sedikit melambat akibat hancurnya gelang di tangan kanannya. Kini tinggal satu gelang lagi yang berada di tangan kiri. Gelang sakti di kanan adalah kekuatan kecepatan Raja Buto, sementara gelang sakti di tangan kiri adalah pelindung dari serangan-serangan pusaka sakti. Dengan kemarahannya, Raja Buto meraung sangat keras hingga bergetarlah dinding istana. Ayo Arya, kita lakukan, ucap Pak Yanto dengan mengeluarkan kujang emas di punggungnya. Menurut Guru Yanto, kujang emas asli hanya ada 3. Yang pertama dipegang oleh Guru Yanto, kujang kedua dipegang oleh Pak Arya, bapak dari Hendra, sedangkan yang ketiga masih disimpan oleh Aki Putih. Menurut Aki Putih, kujang ketiga akan diberikan kepada keturunan dari Pajajaran yang sejalan dengan Sang Prabu dalam pemikiran, menolong tanpa pamrih, dan juga selalu mengingat Tuhannya. Raja Buto pun kaget dengan kujang emas dari Guru Yanto. Kujang emas yang dulu pernah membuat ambruknya penguasa gaib Alas Roban, Raja Buto Alas Roban, ketika Pak Yanto keliling Nusantara saat masih muda. Sialan, kujang itu. Aku ingat, kau rupanya yang telah melukai saudaraku di Alas Roban dengan kujang itu, ucap Raja Buto. Semua angkara murka harus dimusnahkan. Sekarang kau akan merasakan bagaimana saudaramu yang sombong itu merasakan sakit akibat goresan kujang ini. Tidak butuh waktu lama, lesatan kujang emas dari arah Aki Putih menghantam gelang emas di tangan kiri dan hancur seketika. Kena kau, Raja Demit Kebo, ucap Aki Putih. Kini, kedua gelang sakti telah hancur, membuat Raja Buto sedikit mundur, dan sekarang Pak Arya beserta Guru Yanto memegang dua kujang emas. Secara bersamaan, Pak Arya dan Guru Yanto melompat menghantam dada Raja Buto. Kujang emas itu akhirnya dapat merobek kulit Raja Buto. Terdengar teriakan kesakitan dari Raja Buto yang menggelegar dengan kepulan asap hitam dan badannya bergetar. Raja Buto ambruk ke belakang sambil berteriak kesakitan akibat sayatan dua luka di dadanya. Kepulan asap hitam kian mengintari tubuh Raja Buto yang menggelepar kesakitan. Seketika asap tebal menyelimuti tubuh Raja Buto dan dia pun menghilang sambil berteriak kesakitan. Alhamdulillah, semuanya telah berakhir, ucap Guru Yanto. Alhamdulillah, sahut Pak Arya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya telah berakhir. Aki bersyukur pada Gusti yang Maha Suci. Adanya kejadian ini, kita bisa melihat 3 kujang emas. Jang Arya, Aki nitip kujang emas pada kakek Ujang, dan sekarang Ujang yang menerimanya. Bersama Jang Yanto, Aki selalu bersama berjuang membantu meluruskan orang-orang dalam kemusyrikan. Aki sebenarnya sedih dan bahagia, Jang. Jang Yanto dan Jang Arya bisa berjuang bersama, ucap Aki Putih dengan senyum bahagia. Aki, walaupun Aki dari bangsa jin, tapi Arya tetap menganggap Aki sebagai kakek sendiri. Sesama muslim bersaudara, Arya tidak bisa apa-apa. Semuanya atas pertolongan Gusti Allah. Pak Yanto sudah saya anggap sebagai bapak sendiri. Karena dari Guru Yanto, Arya bisa tahu arti kehidupan sebenarnya. Semuanya sudah digariskan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu, Arya, sudah saya anggap anak sendiri, dan Hendra sebagai cucu saya sendiri. Makanya dari kecil, Hendra selalu saya pantau, dan si Boda saya perintahkan untuk menemani, karena Raja Buto ini mengincar Hendra dari kecil.
Ternyata bapak dari Hendra pernah juga berguru dan bertemu dengan Guru Yanto ketika masih muda selama di Karawang. Ketika Guru Yanto berusia 26 tahun, setelah berdiam diri di Gunung Salak dan turun gunung, perjalanannya menuju ke arah Subang Haurgelis bertemu Arya kecil yang saat itu masih berumur 5 tahun. Guru Yanto kemudian mengajarkan silat pada Arya dan juga mengajarkan ilmu mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, kini kau kembali berjuang melawan kebatilan dari jin-jin kafir yang menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan. Sebaiknya kita kembali ke raga kita masing-masing. Baik guru, tenaga saya juga mulai melemah akibat bertarung dengan Raja Demit tadi. Ya sudah, ayo kembali. Kerajaan ini akan kakek hancurkan, biar tidak ada lagi korban-korban kejahilan dari bangsa Aki, bangsa jin, ucap Aki Putih. Ketiganya pun keluar dari kerajaan Demit Hutan Waru, dan setelah berada di luar, Aki Putih mengeluarkan keris dan dengan seketika alam Demit berguncang dan kerajaan Demit hancur seketika. Tidak lama terbukalah kedua mata dari Guru Yanto dan Pak Arya sambil mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali dengan selamat. Kamu Arya, coba ke depan sana. Ada seseorang yang masih tidak sadarkan diri. Dialah yang mengikat perjanjian dengan penguasa hutan Waru. Pak Arya pun bangkit dari duduknya dan segera berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Guru Yanto. Dan ternyata benar, di dekat pohon beringin besar tergeletak lelaki yang tidak sadarkan diri. Bismillah ya Gusti, semoga yang pingsan ini bisa cepat sadar. Dengan membacakan doa-doa, Pak Arya menempelkan tangannya ke arah dada lelaki itu. Seketika orang itu pun batuk dan tersadar. Alhamdulillah, sebaiknya Bapak berdiri. Dan ada yang ingin bertemu dengan Bapak, yaitu guru saya. Terima kasih Pak, saya Darmo. Saya menyesali semuanya yang telah saya lakukan. Ya sudah, sebaiknya Bapak menemui Pak Yanto karena ada sesuatu yang akan disampaikan. Dengan berjalan pelan, Darmo dan Pak Arya menuju ke arah tempat Pak Yanto berada. Sesampainya di tempat Pak Yanto duduk bersila, Pak Arya pun duduk dan Darmo juga dengan wajah menunduk menyesali semua yang dilakukannya. Dia menceritakan tentang perjanjian yang dibuatnya dengan penguasa gaib hutan Waru. Sambil menghela nafas panjang, berdirilah Pak Yanto mendekati Darmo. Kemudian menempelkan tangannya ke punggung Darmo. Lalu dia membacakan doa-doa untuk memutus perjanjian supaya tidak ada yang dirugikan lagi. Selesai memutus perjanjian dengan penghuni hutan Waru, Guru Yanto memberikan wejangan kepada Pak Darmo. Pak Darmo, dendam adalah sesuatu sifat yang sangat dibenci Gusti Allah. Dan perjanjian dengan makhluk jin memberi sesuatu itu dapat menyekutukan Gusti Allah. Sebaiknya Pak Darmo bersyahadat kembali dan memohon ampun pada Gusti Allah. Pesan saya, meminta maaflah kepada Pak Haji dan ceritakan semuanya dengan jujur. Kembalilah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja. Baik Pak Kiai, mohon tuntun saya membaca kembali 2 kalimat syahadat dan izin saya belajar ilmu agama dengan Pak Kiai. Mohon bimbing saya Pak Kiai, ucap Pak Darmo sambil menangis. Insya Allah, datanglah ke rumah saya. Kalau belum tahu, nanti Arya akan mengantarkan Pak Darmo ke rumah saya. Dan berikan keris itu ke saya biar saya kembalikan ke alamnya. Darmo lalu mengeluarkan sebilah keris yang disimpan di punggungnya. Kemudian memberikan kepada Guru Yanto. Dipeganglah keris itu oleh Guru Yanto dan dibacakan doa-doa. Lalu keluarlah kepulan asap hitam dan dengan segera Guru Yanto melemparkan keris itu ke arah pohon beringin besar dan menghilang di kegelapan malam. Alhamdulillah, semuanya sudah berakhir. Semoga kita semua dijauhkan dengan hal-hal yang membuat kita lupa akan Zat yang Maha Kuasa. Hidup ini hanya sementara, akhirat akan kekal. Jadi gunakan hidupmu untuk menolong sesama dengan ikhlas. Niscaya Gusti Allah akan membalasnya. Seusai memberikan wejangan, Guru Yanto lalu menyadarkan Hendra dan Asep. Hanya Asep yang sadar, sedangkan Hendra dibawa oleh bapaknya yang masih belum sadar karena banyak energi yang terkuras. Keluarlah Guru Yanto, Pak Arya dan Darmo dari hutan Waru kembali ke jalan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Sementara Guru Yanto diantarkan oleh tetangganya yang masih menunggu di pinggir jalan. Pak Arya naik motor dibantu Asep yang masih sempoyongan karena mungkin masih belum sadar sepenuhnya.
Dengan memegang Hendra di tengah, akhirnya Pak Arya dan Asep menuju ke rumahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Asep dan Pak Arya, bapak dari Hendra, duduk di luar rumah sambil mengobrol. Lalu terbangunlah saya dengan kepala yang sangat pusing. Saya memutuskan untuk ke kamar mandi, membersihkan badan dan mandi. Ketika sedang asik-asiknya Pak Arya ngobrol dengan Asep, datanglah Pak Haji bersama istri dan anaknya membawa bungkusan makanan oleh-oleh dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya, ucap Pak Haji dengan menjabat tangan Pak Arya sambil tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Tumben nih pagi-pagi datang ke gubuk saya. Ada apa ya Pak, kalau boleh saya tahu? Saya sekedar silaturahmi ke Pak Arya dan mau minta maaf kalau saya ada salah. Oh iya Pak, sama-sama. Saya juga kalau ada salah saya minta maaf ya. Loh, ini Putri ya Pak Haji? Sudah besar dan cantik ya sekarang? Iya Pak, saya Putri. Bukankah anakmu sekolah di Bandung Pak Haji? Iya Pak, Putri sudah diterima kuliah di Bandung. Ngomong-ngomong, Nak Hendra kemana ya Pak? Kemudian keluarlah istri dari Pak Arya yang merupakan ibu dari Hendra. Pak Haji, Bu Ratih, masuk ke dalam atuh, jangan di luar. Gak apa-apa Bu, enak di sini saja. Banyak pohon, jadi adem. Tadi Pak Haji nanya Hendra ya. Tuh, dia sedang mandi, baru bangun dia. Anak bujang kok jam segini baru bangun. Tidak apa-apa Bu, saya kesini dengan istri dan anak saya sekedar silaturahmi. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari Bandung. Asep yang bengong melihat Putri yang sangat cantik hanya bisa menelan air liurnya. Kemudian disenggol oleh Pak Arya yang membuat Asep gelagapan. Pak Haji, biar saya panggil Hendra dulu ya, ucap Ibu Hendra. Bu, biar sama saya aja, ucap Asep lalu berdiri dan menundukkan badan sambil tangan ke depan. Asep masuk ke kamar Hendra dan langsung menegur, memberitahu kedatangan Pak Haji dan keluarganya, juga gadis cantik yang bernama Putri. Aduh, pulas tidurnya ya. Tuh di depan ada Pak Haji sama keluarganya. Ada Putri tuh, cantik banget Dra. Duh, apalagi senyumnya Dra. Sangat sopan, bahasanya juga halus. Andai dia jadi milikku, aduh indahnya dunia ini. Hendra lalu melempar handuk ke arah Asep. Kalau menghayal jangan tinggi-tinggi Sep. Kamu mah lihat yang cantik langsung begitu, berandai-andai. Mending mandi dulu sana. Belum mandi udah ngopi sama bapak di depan, ucap Hendra. Kan pagi-pagi mah harus kudu ngopi sama singkong rebus, baru habis itu mandi, ucap Asep sambil tertawa. Saya pun keluar disusul Asep dari belakang. Yang sudah terlihat Asep ini suka dengan Putri, karena dilihat dari gelagap Asep yang sudah ketebak. Saya pun langsung mengucapkan salam dan mencium tangan Pak Haji serta Bu Ratih. Namun kepada Putri saya hanya menangkupkan kedua tangan di depan dada. Saya lalu duduk di sebelah bapak, disusul oleh Asep yang tingkahnya sangat konyol, membuat Putri menutup mulutnya karena tertawa melihat tingkah Asep. Saya hanya diam melirik Asep yang tidak mau diam. Maaf Pak Haji, saya tadi baru selesai mandi. Tidak apa-apa nak, bapak ada pesan dari keponakan bapak si Andi. Kamu disuruh main ke sana, ditunggu oleh Bu Lastri adik bapak. Alhamdulillah Pak, apa Andi udah baik-baik saja? Alhamdulillah sudah membaik, dan sekarang bapak akan ke rumah sakit membawa pulang Andi ke rumahnya. Nanti kamu ke rumah ya, nanti bapak share lokasinya. Tapi kayaknya Asep juga tahu kalau lokasi ini, dengan menyebutkan alamat pada Asep. Bukan tahu lagi Pak Haji. Iya, itu melewati arah ke desa saya. Nanti saya dan Hendra akan ke sana, ucap Asep. Akhirnya Pak Haji dan keluarganya pun izin pamit pulang dan masuk ke dalam mobil. Saya hanya berdiri. Lirikan dan senyuman manis Putri pada saya membuat saya hanya terdiam. Sementara Asep melambai-lambaikan tangan dengan tingkah konyolnya yang membuat keluarga Pak Haji tertawa. Astagfirullah, malu-maluin banget mana Asep, ucap saya dengan menepuk jidat. Udah cepet, ayo Andra, kita kesana ke rumah Andi. Dah kamu mah bukan ingin ketemu keluarga Andi, pasti mau melihat Putri kan, ucapku. Hehe, biasa anak muda yang sedang jatuh cinta. Tiba-tiba Pak Arya pun berdehem, yang membuat Asep menggaruk kepalanya. Ya sudah, sarapan dulu sana, baru nanti ke rumah saudara Pak Haji. Sep, bilang ke bapakmu ya, nanti bapak akan main jenguk ke bapakmu kalau ada waktu senggang. Dan suruh bapakmu banyak-banyak istirahat, kurangi merokoknya.
Pesan dari Pak Arya. Iya Pak, nanti Asep beritahu salam ke Bapak. Singkat cerita, kami berdua pun sampai di area hutan waru, tempat di mana semalam tenagaku terkuras habis di tempat ini, dan tidak sadarkan diri. Saya hanya diam memandang area hutan waru, sedang Asep yang dari tadi hanya menyanyi lagu band kesayangannya ST12. Angin menerpa wajah, membayangkan kejadian-kejadian semalam. Kuhirup udara yang sangat segar dan kutimpali lagu ST12 yang dinyanyikan Asep. Dengan lagu handphone dipegang Asep, kami berdua pun bernyanyi dengan keras. Itulah lagu favorit kami ketika di SMK dulu. Kami berdua tertawa di sepinya hutan waru dengan udara yang masih segar. Asep berteriak-teriak, "Putri, Asep datang!" Kami kembali tertawa dan melewati hutan waru. Kesimpulannya, hidup jangan terlalu dipusingkan. Jalani, syukuri, dan nikmati. Yang penting tetap di jalur yang Allah ridhoi. Syukuri hidup ini dan selalu tersenyum dengan sahabatmu. Tertawalah karena sahabat sejati pasti akan menemani di saat kamu susah dan senang. Saya Hendra yang masih banyak kekurangan. Mohon maaf atas semua bila ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakkan hati. Saya mohon maaf. Hidup sekali harus bermanfaat pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia akhir dari cerita Demit Lewang Waru oleh Hendra Supriyatna. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.